Ester 4 ayat 14b berkata, siapa tahu mungkin justru untuk waktu seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ester beroleh kedudukan sebagai ratu. Bila ayat ini kita telah eksegesis, bukankah Ester itu sudah jadi ratu? Dan sepertinya ada keraguan. Tapi sebenarnya mari kita eksegesis khusus untuk ayat ini. Kalau kita tahu kuncinya di ayat ini, siapa tahu mungkin justru untuk waktu atau saat seperti ini. Dalam bahasa Ibraninya, ini siapa tahu ini bukanlah tanda keraguan, saudara. Tapi inilah cara Ibrani menyatakan keyakinan tetapi dengan kerendahan hati. Mordekai begitu besar imannya di tengah krisis bangsa, justru dia bisa mengungkapkan iman yang besar. Dalam keadaan yang mengancam, dalam tantangan yang besar, dia bisa melihat peluang dalam imannya. Saudara, Mordekai tidak sedang berspekulasi, tetapi dia sedang mengungkapkan iman yang bijak dan rendah hati bahwa Allah, dia bekerja dalam setiap posisi dan musim hidup seseorang. Bukankah Ester sudah menjadi ratu? Saudara, benar, secara status Ester sudah terpilih menjadi permaisuri dan ratu Persia. Istri dari, karena permaisuri lah, kalau istrinya banyak, bundiknya banget kalau Raja Ahasiweros. Tapi yang sah, jadi ratu kedudukannya secara jasmani adalah Ratu Ester. Nah, apa maksudnya? Siapa tahu justru mungkin ini dengan keyakinan, dengan rendah hati, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Jadi di sini bukan lagi ratu posisi status di istana secara jasmani, tetapi secara rohani. Karena secara fungsi dan panggilan dia belum menjadi ratu dalam arti rohani. Ratu di hadapan manusia tidak sama dengan ratu di hadapan rencana Allah dan menjadi alat Allah dalam rencananya. Saudara, Mordekai ingin membuka mata Ester. Kedudukanmu bukan sekedar kehormatan, tapi penugasan ilahi. Dengan kata lain, sebenarnya Ester sedang mengungkapkan kita baru menjadi ratu kalau kita memakai mahkota kita untuk menyelamatkan bangsa kita atau memenuhi apa yang menjadi panggilan ilahi dalam hidup kita. Jadi status ini menjadi panggilan dan panggilan ini menjadi penggenapan. Saudara, makna teologis ini mengungkap doktrin providensi atau pemeliharaan Allah. Saudara, providensi itu apa? Itu Allah bekerja secara tersembunyi. Tahukah Anda? Satu-satunya nama Allah tidak ada itu di kitab Ester, saudara. Tapi tangan Allah dahsyat bekerja di balik itu. Allah bekerja secara tersembunyi, namun pasti mengatur setiap peristiwa, bahkan di tengah krisis, untuk menggenapi rencana penyelamatannya. Mordekai menyadari bahwa tidak ada kebetulan dalam kerajaan Persia. Allah memakai keindahan, posisi, dan waktu Ester yang tampaknya duniawi untuk tujuan surgawi. Saudara, dengan kata lain, Ester, engkau tidak sekedar berada di istana, engkau ditempatkan di sana oleh Allah untuk waktu seperti ini, panggilan ilahi menyelamatkan bangsamu. Iman Mordekai melihat peluang dalam tantangan, peluang dalam tantangan. Jadi di tengah ancaman genosida, apa itu genosida? Pemusnahan satu ras, ya saudara. Dia tidak larut dalam ketakutan, tapi melihat peluang rohani. Dia melihat tantangan besar, tapi juga ada pintu bagi kuasa Allah. Krisis nasional, yaitu genosida orang Yahudi, justru dia yakin ada panggilan ilahi, panggung kuasa ilahi akan dinyatakan. Mordekai tidak pasrah, tapi dia proaktif dalam iman. Ia tahu kalau Ester diam, Allah tetap sanggup menolong, tapi Ester bisa kehilangan bagian dalam rencana itu. Jadi bagi Mordekai, iman tidak pasif. Ia melihat bahwa Allah menyediakan posisi dan waktu tertentu untuk maksud kekal. Saudara, untuk waktu seperti ini kalimat panggilan bagi setiap orang percaya. Kita tidak ditempatkan di posisi tertentu secara kebetulan. Tuhan menaruh kita di tempat dan musim tertentu untuk tujuan tertentu. Krisis datang, mungkin itulah saatnya kita menjadi ratu atau raja yang sesungguhnya di posisi kita. Tampil, berdiri, dan berperan memenuhi panggilan ilahi untuk rencana Allah. Saudara, bila kita melihat dari perasa ini, Mordekai menasihati Ester untuk bertindak demi bangsanya. Siapa tahu, ini justru keyakinan iman yang rendah hati.
untuk waktu seperti ini. Ini waktu seperti ini bicara momen ilahi, momentum ilahi, kairos Tuhan. Ini menempatkan Esther bukan sekedar untuk kehormatan, tapi untuk misi penyelamatan. Jadi doktrin providensi Allah bekerja melalui posisi dan waktu manusia. Iman Mordekai, dia melihat peluang rohani dalam bahaya, percaya bahwa Allah tetap berdaulat. Saudara, setiap posisi, panggung pelayanan, setiap waktu ada kesempatan untuk menjadi alat Tuhan. Kadang kita tidak sadar, saudara, Tuhan menempatkan kita bukan sekedar berada di sana, di satu tempat, tapi kita dipanggil untuk bertindak di sana seperti Ratu Esther. Mungkin justru untuk waktu seperti ini, kita dijadikan apa adanya sekarang. Karena itu berdoalah, Tuhan, apa tujuanmu, apa maksudmu? Beri aku kekuatan, beri aku kepekaan untuk memahami ini, saudara. Dan saya ingin juga Anda paham, ada 3 pesan diperlengkapi untuk waktu seperti ini. Jadi 3 pesan yang Anda harus paham. Allah bekerja di balik layar, providensi dalam diam. Kalau Anda merasa Tuhan diam, dia tidak pernah diam. Dia sedang bekerja di balik layar. Sekalipun nama Allah tidak disebut, tetapi tangannya ini bekerja di tiap peristiwa mendatangkan kebaikan. Bila kita membaca kitab Esther pasal 1-2, Allah terlihat seolah tidak hadir, tetapi tahukah, justru di balik pergantian ratu, pemilihan Esther dan keputusan raja, Allah sedang menata jalur keselamatan bagi umatnya. Esther menjadi ratu bukan karena kebetulan, saudara, tetapi karena penetapan Allah yang tersembunyi. Jadi pesan ini mengajarkan jemaat ketika Allah tampak diam, bukan berarti Allah absen, dia sedang menyiapkan segala sesuatu yang besar. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yang kedua, Allah pasti memperlengkapi setiap umat yang dipanggilnya atau untuk panggilan ilahi. Dia akan memperlengkapi, tidak disuruh-suruh aja begitu, dibiarin. Tidak. Anda sadar atau tidak sadar, setiap proses kehidupan Anda, kalau Anda merespon benar dan Anda sadar, sebenarnya Allah sedang memperlengkapi Anda. Baik dari tekanan yang Anda rasa, baik dari rintangan atau hadangan, itu sebenarnya cara Allah memproses Anda. Seperti burung Raja Wali, dia akan mengguncangkan anaknya dan melemparkan anaknya dari atas ke bawah, bukan karena dia benci, tapi itu sedang proses pemurnian, proses pengeluaran potensi yang sesungguhnya ada pada anak-anak Raja Wali ini. Kalau Anda ada dalam tekanan, ada dalam hadangan, sebenarnya itu sedang diproses. Anda sedang diperlengkapi. Karena Tuhan tidak akan membiarkan Anda sampai tergeletak. Dia akan utus semua hamba-hambanya. Kita akan saling mendoakan dan saling menopang. Saudara, posisi dan potensi kita adalah perlengkapan surgawi untuk tujuan ilahi. Esther diperlengkapi dengan keindahan, kebijaksanaan, dan keberanian bukan untuk kemegahan pribadi, tetapi misi penyelamatan. Mordekai mengingatkan, mungkin justru untuk waktu seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Artinya setiap musim hidup, setiap berkat, bahkan setiap tantangan itu bagian dari perlengkapan Tuhan. Sadar tidak sadar, Tuhan sedang memperlengkapi kita. Kadang kitalah yang salah berespon, saudara, sehingga prosesnya lebih lama. Saudara, dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Saudara, saat umat bertindak dalam iman, ia membalikkan keadaan. Iman yang berani membuka jalan bagi mukjizat pemulihan. Esther tidak hanya berdoa dan berpuasa, ia melangkah dengan iman menghadapi raja tanpa jaminan hidup. Keberaniannya memicu pembalikan keadaan atau reversal dari rencana pembunuhan menjadi keselamatan dan dari duka cita menjadi sukacita. Dan kita bisa melihat itu dari pasal 6 sampai 9. Dan Allah mengubah situasi ketika umatnya berani bertindak menurut iman dan panggilan. Hasilnya, rakyat diselamatkan, bangsa dipulihkan, dan nama Tuhan dimuliakan. Mazmur 30 ayat 12 berkata, engkau telah mengubah ratapanku menjadi tari-tarian. Allah bekerja di balik layar, providensi. Allah memperlengkapi untuk